Di tengah kondisi zaman yang semakin sulit dan zaman yang semakin parah ini, tidak ada yang bisa menolong kita selain Allah. Maka salah satu ikhtiar untuk menggapai pertolongannya adalah dengan meningkatkan kualitas pengenalan kita kepada Allah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Masuknya nafas karena Allah, dan keluarnya nafas itu pun karena Allah. Yang mengadakan hidup itu pun Allah. Jadi otak harus diletakkan atas kudrat Allah. Ya hu Allah, ya hu Allah, ya hu Allah. Nabi Muhammad itu Rasulullah. Yang paling sederhana memikirkan sumber hidup adalah masuk dan keluarnya nafas, yang merupakan kudrat Allah yang tidak bisa dicegah. Kita ini sifatnya hanya menerima dengan pasrah atas kekuasaan Allah yang maha meliputi diri, sehingga pikiran kita ini sudah seharusnya untuk diajak patuh dan pasrah bersamaan dengan patuhnya nafas kita. Menyadari bahwa yang mengadakan hidup adalah Allah, di mana seluruh makhluk, apakah itu binatang, tumbuhan, bumi dan matahari, semuanya bergerak dinamis atas sifat hidup Al-Hayyu. Otak adalah merupakan bentuk kekuasaan Allah atas diri manusia, yang mana kita diwajibkan berpikir dan berkontemplasi untuk menyatakan sebagai wakil Allah. Jadi dengan itulah, otak harus sesuai dengan kehendak-kehendak dan juga perintahnya. Wahai zat yang tidak sama dengan makhluknya, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Apabila kita rutin mengamalkan riyadhah ini, insya Allah kita akan dituntunnya menemukan kemana muara pencarian diri sejati kita secara universal. Kita akan mulai menghayati dari kesadaran fisik kita sampai kepada kesadaran ketuhanan, di mana kesejatian kita adalah sesuatu yang bukan fisik dan bukan kesadaran yang muncul dari raga atau otak kita, bahkan juga bukan dari rasa atau batin kita. Saudaraku, sang sejati, apa dan siapa kita sebenarnya? Hal ini tidak akan bisa terpahami menjadi suatu kesadaran apabila pikiran dan jiwa kita tidak pernah dibawa ke alam jiwa secara nyata. Jelas, sejak bayi yang tiba-tiba lahir dengan proses alamiah, ia lahir bukan karena permintaan dan kehendaknya. Ia juga tidak mengerti untuk apa dilahirkan. Ia tidak punya apa-apa, bahkan telanjang serta malu pun tidak punya. Kemudian di sekelilingnya mulai memberikan kesadaran secara bertahap, mulai dari pemberian nama dan identitas kelamin, serta batasan kesadaran yang sangat sempit. Ia dikenalkan dengan dirinya bahwa namanya si Anu dan jenis kelaminnya laki-laki, dan ia pun diajarkan nama-nama anggota tubuhnya. Ini telinga, kepala, tangan, dan seterusnya. Perlahan tapi pasti, kesadaran seperti ini membuat ia mulai terikat kepada sebatas apa yang ia terima dan ia ketahui,
Sehingga dimulailah sang diri terbelenggu dan tersesat dalam ketidaktahuan siapa yang sebenarnya diri ini. Identitas pakaian diri yang palsu ibarat pakaian yang menimbulkan ikatan pada jiwa seseorang. Jika manusia melakukan sikap yang mengikat dengan dunia sekelilingnya, jiwanya akan terungkung dan kesadarannya akan terbelenggu. Untuk itu, dalam hidup kita, itu harus selalu berusaha mengurai ikatan terhadap dunia dan sekitarnya. Maksudnya, kita harus mulai menyadari keterbatasan diri kita yang selama ini dijerumuskan oleh pengetahuan yang kita dapat, yang mana sebenarnya bahwa kita ini bukanlah tubuh yang padat atau baku. Bahan pembentuknya bukanlah benda semata, akan tetapi aksi amal perbuatan, yaitu aliran berangkai dari peristiwa-peristiwa. Tidaklah mengherankan bahwa dari bahan-bahan yang sangat labil ini terbentuklah alam yang selalu berubah-ubah, menjelma dari bentuk ke bentuk yang lain, mengikuti suatu proses evolusi, berubah dan berganti. Sekarang, wujud raga ini tidak lagi sesempit dulu. Aku tidak lagi sebatas kepala, tangan dan kaki. Akan tetapi, badanku adalah angin yang bergerak, atom-atom yang bertebaran serta bergantian saling tukar dengan benda-benda yang lain. Badanku adalah butiran-butiran zarah yang saling mengikat. Ya, aku saling ikat dengan tumbuhan, binatang, bumi, serta dengan angkasa yang maha luas. Badanku adalah jagat raya, di mana kesadaran sudah berubah luas dan menjadi satu kesatuan dengan semua yang ada. Apabila zat, tubuh manusia dan benda-benda yang lain di dalam alam sudah dipahami sebagai rangkaian kejadiannya, serta menurut kemauan sunnatullah. Jadi sebenarnya atom-atom bergerak bukan lagi atas kemauannya sendiri, akan tetapi ada yang maha perkasa, di mana atom-atom itu bergerak mengikuti kekuatan yang maha besar dan maha dahsyat. Benda-benda tersebut hanya patuh terhadap yang tidak bisa diperbandingkan dengan sesuatu apapun. Wujudnya begitu absolut, dan benda-benda tersebut ternyata mati. Tetapi ia bergerak dan dihidupkan oleh suatu kuasa yang maha besar, yang maha hidup, yang maha perkasa, yang meliputi segala benda. Ialah Rabbul Izzati. Pada titik kesadaran ini, sebaiknya kita berhenti sejenak. No main, jangan berpikir. Biarkan Allah sendiri yang menuntun hati kita dan pengetahuan dengan tetap mematukan jiwa dan tubuh kita ke hadirat Allah yang maha suci. Apabila kita meluruskan pandangan jiwa dan tubuh kita terhadap perintahnya, serta menundukkan dan memasrahkan segala ketaatan hanya kepadanya, tubuh ini akan taat seperti taatnya alam semesta tanpa direkayasa. Ia akan hidup seperti hidupnya alam, serta ia akan teratur seperti teraturnya matahari serta planet-planet yang tidak berbenturan satu dengan yang lainnya. Ia akan patuh secara otomatis bahwa adanya diri dan alam semesta telah mengajak kepada kesadaran untuk sampai kepada pembuktian adanya Allah yang maha nyata. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.